Today's material is about written expression. Jadi sebenarnya dari structure-structure yang kita pelajari kemarin itu masuknya ke dalam soal structure. Nah, yang sekarang ini soal written expression karena kan section kedua dalam TOEFL test itu ada dua bentuk ya. Yang pertama sentence completion melengkapi kalimat yang yang masih kurang gitu ya, masih ada yang bolong seperti ini. Ada 15 soal, kemudian 25 soal lainnya itu seperti ini ya. Namanya error identification atau mengidentifikasi kesalahan. Ini paling hobi kan cari-cari kesalahan orang ya. Harusnya tidak sulit gitu. Nanti dalam soalnya akan ada bentuknya dua-duanya sama-sama kalimat, tetapi yang satu itu ada yang hilang. Nah, kalau yang error identification itu nanti akan ada 4 bagian dari kalimat yang digarisbawahi. Nah, yang digarisbawahi ini memiliki kemungkinan salah, sehingga harus kita identifikasi satu yang benar-benar salah itu yang mana, yang tiganya itu sudah betul. Gitu. Nah, materinya itu salah satunya akan tentang parallel structure. Jadi struktur yang paralel. Paralel itu apa? Dalam bahasa Indonesia itu sejajar gitu ya. Kalau sesuatu yang sejajar itu maka harus berposisi yang sama gitu ya. Setara. Kita juga kan maunya kalau cari suami istri juga maunya setara kan? Apalagi kalau paling enggak atasnya gitu ya. Nggak mau kan kita sama yang bawahnya gitu. Begitu juga dengan struktur dalam bahasa gitu ya. Ketika ada sesuatu yang paralel, sejajar, yang disejajarkan itu harus setara gitu ya. Contohnya di sini ada I like to sing and dancing. Nah, salah satu penanda dari struktur paralel itu adalah conjunction, kata hubung. Salah satu contohnya adalah and di sini. Sebelum dan setelah and harus sama. Conjunction and hanya salah satu dari conjunction yang lain gitu ya. Seperti kita pelajari ada fanboys. F-nya untuk for, E-nya untuk and, N-nya nor, B-nya but, O-nya or, Y-nya yet, dan juga ada so. Jadi sebelum ke-7 kata ini, sebelum dan setelahnya itu sama. Enggak hanya 7 ya, nanti akan ada juga contoh-contoh yang lain. Tapi untuk memudahkan, clue-nya gitu ya, dalam soal itu ketika ada kata and dan teman-temannya, sebelum dan setelahnya itu harus setara. Nah, di sini ada kata to sing dengan dancing. Ini kedua-duanya tidak setara. Memang sama-sama bisa jadi kata benda. I like to sing itu to infinitif sebagai objek. Dancing itu kata kerja diberi akhiran ing menjadi gerund, dia bisa jadi objek. Tetapi to sing dengan dancing ini secara struktur tidak setara. Kita lihat contohnya I like to sing itu betul. I like dancing juga betul. Tetapi kedua-duanya tidak setara. Bagaimana untuk menyetarakannya? Ya yang sebelum dan setelah n harus sama antara pakai to atau pakai akhiran ing. Menjadi I like to sing and to dance atau I like singing and dancing. Satunya to infinitive ya belakangnya juga to infinitive. Sebelum conjunctionnya gerund, setelahnya juga gerund. Jadi ini harus setara. Tidak boleh berbeda. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Kak. Oke, jadi di sini intinya kita harus melihat sebelum dan setelah conjunction itu setara. Kalau tidak setara berarti salah. Jadi kita tidak bisa merombak soalnya. Oh ini harusnya benernya gini. Nah bukan seperti itu. Kita tidak menjadi seperti dokter ataupun psikiater, psikolog yang harus mengobati kalimat ini sebagai pasien kita. Bukan gitu ya. Kalau salah ya itu salah, kita diamkan gitu. Bukan, makanya nanti kalau misalkan oh ada keraguan antara dua
hal yang digarisbawahi ini yang salah yang mana, itu yang paling salah yang kita pilih, gitu. Karena bisa jadi, oh ini ada sesuatu yang abu-abu gitu ya, salahnya itu kayaknya salah tapi nggak 100% salah, kayaknya salah tapi kita tidak bisa menasbihkan itu tuh beneran salah gitu ya, makanya nanti pilihnya yang bener-bener udah fix salah kalau kita ada ragu di antara 2 hal. Nah ini, intinya gitu ya, kemudian dalam bentuk soalnya, nanti tadi ada selain conjunction yang mudah, ini disebutnya nanti coordinate conjunction gitu ya. Jadi dalam satu soal, itu akan ada hal yang disejajarkan tetapi, yang dalam 5 bentuk gitu. Nah 5 bentuk ini nanti harus kita lihat ada kata hubung yang 7 tadi. Kebanyakan gitu ya, tapi ada yang lain dari itu nanti kita akan juga pelajari, tapi coordinate conjunction, jadi yang menunjukkan hubungan sebelum dan setelah kata hubung tersebut itu seperti apa, yaitu ada 7. Contohnya di sini ada, eee, kata benda yang dihubungkan oleh conjunction. Contohnya, I need to talk to the manager or the assistant manager. Sebelum kata or, jadi di sini tandanya or, jadi ketika kita melihat apakah dalam satu kalimat itu ada parallel structure atau tidak, kita harus lihat ada kata hubung atau tidak gitu ya. Jadi clue dalam mensejajarkan struktur agar menjadi paralel, itu kita lihat dari ada atau tidak adanya conjunction. Kalau ada berarti itu harus setara, kalau belum setara berarti dia yang salah gitu ya. Di sini contoh yang pertama, conjunction-nya kata hubungnya itu menghubungkan 2 kata benda. Di sini kata hubungnya, clue-nya adalah or. Sebelum or ada kata the manager, setelahnya ada the assistant manager. Ini betul, dua-duanya setara walaupun secara posisi, makna itu tidak setara gitu ya. Posisinya atasan atau lebih tinggi manajer, tapi yang kita, sejajarkan itu bukan maknanya, tapi struktur katanya. Ini dua-duanya sama-sama noun phrase sebenarnya. Jadi manager dengan assistant manager. Kita lihat contoh kedua, she is not a teacher but a lawyer. Sebelum kata conjunction, kata hubung but itu ada kata a teacher dan juga ada a lawyer. Di sini kata but artinya kontradiksi sebelum dengan sesudah. Kemudian you can choose from activities such as hiking and kayaking. Di sini terlihat ada kata hubung and. Sebelum and ada hiking, setelahnya ada kayaking. Ini sama-sama gerund dua-duanya. Kalau yang lain tadi memang sudah kata bendanya itu gitu ya, teacher, lawyer, nanti misalkan teacher dengan news anchor itu ya juga sama walaupun akhirannya satu ER, satu OR. Bukan kita lihat harus benar-benar sama akhirannya ER semua, enggak gitu atau ing semua, enggak. Tetapi kita lihat posisinya gitu, kelas katanya, kelompok katanya sudah setara atau belum. Karena tadi misalkan I like to sing and dancing, sing akhirnya ing, tetapi bukan, itu adalah kata dasarnya. Harusnya kalau ditambahkan ing menjadi singing. Jadi to sing dengan dancing itu walaupun akhirannya sama-sama ing, tapi keduanya tidak setara, maka masih salah. Kita lihat, eee, kelompok kata lain yang dihubungkan oleh conjunction yaitu ada, kata kerja, verbs. Di sini contohnya, he only eats and sleeps when he takes a vacation. Sebelum kata and di situ ada eats, setelahnya ada ada sleeps. Maka eats and sleeps itu setara, dua-duanya sama-sama kata, kerja gitu. Jadi bisa sejajar. Kita lihat contoh berikutnya.
She invites us to her home but never talks with us. Sebelum kata di sini conjunction-nya ada but, sebelum ada kata but, kata kerjanya ada invites. Setelah but di situ ada talks. Ini sama-sama kata kerja. Walaupun setelah invites ada bla bla bla, sebelum talks ada never, tapi keduanya sama-sama kata kerja. Kenapa kok yang satu invites doang, yang satu never talks? Kalau never talks kan berarti negatif. Kalau dalam bahasa Inggris negatif itu bukan maknanya ya, tetapi ada atau tidaknya not dalam kalimat. Never talk itu berarti not ever. Berarti kalimatnya negatif. Jadi kalau dalam bahasa Inggris misalkan he cheats on the test. Itu kalimatnya secara struktur positif. Walaupun secara makna dia mencontek ketika tes, ketika ujian. Tidak ada kata not. Secara struktur dia positif, walaupun secara makna ya negatif ya mencontek itu. Jadi kita lihat strukturnya. Nah di sini sudah betul sebelum but itu positif, setelah but negatif. Kenapa? Karena but itu menunjukkan kontradiksi. Kita lihat contoh ketiga, you can stay home or go to the movies with us. Ada conjunction or. Sebelum or ada stay home. Setelahnya ada go to the movies. Nah, di sini sudah betul gitu ya, walaupun yang pertama home yang mengikuti kata kerja stay, yang keduanya mengikuti mengikuti go to-nya ada the movies. Sama-sama kata kerja stay dengan go. Kemudian juga di situ karena ada uh, apa models can, berarti setelah or itu juga harus kata dasar. Tidak bisa dia misalkan kalau di sini kan you memang selalu kata dasar ya. Tapi kalau misalkan di sini she can stay home or go to the movies with us. Tidak bisa nanti or goes walaupun subjeknya she. Kenapa? Karena can-nya berfungsi untuk kata kerja sebelum dan setelah conjunction or. Kita lihat contoh ketiga ini yang dihubungkan adalah dua adjectives. Sebenarnya nanti bisa dua atau lebih ya. Tapi di sini yang dicontohkan ada dua. Karena minimal yang dihubungkan itu harus dua. Kalau satu ngapain dihubungin gitu. Apa yang dihubungkan kalau cuma satu gitu maksudnya. Jadi harus dua. Nah di sini dikatakan contohnya, there are students in the classroom and in front. Sorry, adjective ya yang atas. My boss is sincere and nice. Bos saya jujur dan baik. Nah, jujur dan baik itu dua-duanya sama-sama kata sifat. Adjective kan kata sifat ya. Sama-sama kata sifat. Berarti ini sudah betul. The exam that he gave was short but difficult. Ujian yang dia berikan pendek tetapi sulit. Ini kata but. Berarti sebelum dan setelahnya itu harus kontradiksi. Ujian yang dia berikan itu cepat tetapi sulit. Harusnya kalau cepat kan gampang ya. Tapi karena sulit maka di situ pakai but. Kalau dia gampang, easy, nanti pakai and. Was short and easy. Class can be interesting or boring. Conjunction-nya or, sebelumnya ada kata interesting, setelahnya ada kata boring. Jadi ini pilihan. Kalau or kan pilihan ya. Salah satunya. Kelasnya bisa jadi menarik atau boring. Jadi yang dihubungkan sebelum dan setelahnya itu harus kata sifat. Kalau dua-duanya kata sifat harus sama-sama kata sifat. Kita lihat yang kedua. Yang bentuk keempat di sini yang dihubungkan adalah frase. There are students in the classroom and in front of the building. Frase. Frase itu rangkaian kata-kata. Di sini itu noun phrase ya in the classroom atau prepositional phrase.
Atau kalau adjective, sebenarnya ini adalah adverb ya, kata keterangan. Adverb of place. Ada mahasiswa di dalam kelas dan di depan gedung. Di dalam kelas dan di depan gedung itu sama posisinya, maka bisa sama posisi dan konteksnya gitu ya, maknanya, maka dihubungkan oleh and. There are papers on my desk or in the drawers. Sebelum kata hubung or ada frase on my desk dan frase in the drawer. Kemudian the checks will be ready not at noon but at 1. Cek itu apa, giro gitu ya kalau di bahasa Indonesia. Nota gitu. Akan siap, will be ready not at noon but at 1. Kata hubungnya but, sebelumnya ada at noon, setelahnya ada at 1. Nah ini kalau yang dua tadi itu adverb of place, keterangan tempat. Kalau yang contoh ketiga ini adverb of time, kata keterangan waktu. Walaupun nanti misalkan yang pertama at noon, yang keduanya in the evening misalkan, nah itu masih betul walaupun yang satu pakai preposition at, yang satunya pakai in, tapi dia masih sama-sama kata frase keterangan atau adverb gitu. Jadi masih setara dianggapnya. Kita lihat yang kelima, yaitu klausa yang dihubungkan oleh conjunction-nya. They are not interested in what you say or what you do. Di sini ada conjunction or. Sebelum or ada what you say. Setelahnya ada what you do. Ini sama-sama klausa. Ini noun clause ya. What you say dengan what you do, noun clause. Ada kata kerja subjeknya you, dan ada kata kerja yang pertama itu say, yang kedua do. Mereka tidak tertarik tentang apa yang kamu sampaikan, tetapi tentang apa yang kamu lakukan. Jadi jangan ngomong doang gitu ya, tapi aksi yang menjadi perhatian. Kemudian I am here because I have to be and because I want to be. I am here because I have to be and because I want to be. Ada conjunction and. Yang di depannya ada because I have to be. Setelahnya ada because I want to be. Saya di sini karena saya harus ada di sini dan karena saya mau ada di sini. Jadi di sini because-nya ada di dua-duanya. Karena kalau tidak ada because, maka I want to be-nya tidak menjadi klausa yang setara. Tapi sebenarnya bisa juga sih kalau tanpa because, menjadi I am here because I have to be and I want to be. Jadi kita harus perhatikan kalau seperti ini, yang pertama tadi kan dia tidak ada in-nya yang pertama. Tapi yang keduanya, yang pertamanya ada, yang kedua tidak ada. Itu masih setara. Kenapa? Karena klausanya itu dari sini, what you say sampai what you do. Tapi kalau yang because I have to be dengan because I want to be, kalaupun yang kedua tidak ada because-nya, itu masih sama-sama klausa. Kenapa? Karena kalau noun clause itu kalau tidak ada what-nya, baru dia tidak bisa jadi noun clause. Kalau in-nya itu tidak mesti tidak apa-apa. Dan in ini sebenarnya nempel atau collocation pasangan katanya dari interested. Maka ketika in what you do itu tidak ada in-nya, dia masih klausa. Karena sebenarnya in what you say juga klausanya hanya what you say. Tapi kalau yang because, kalau dia tidak ada because-nya, maka nanti dia akan menjadi kata hubung antara I am here dengan I want to be. Jadi kita harus perhatikan ketika ada and dan ada dua klausa seperti ini kan, yang kalimat kedua ini ada dua klausa, I am here dengan because I have to be. Kemudian ada yang ketiga because I want to be. Kalau dia tidak ada because, maka
And ini akan menghubungkan I am here dengan I want to be. Bukan antara because I have to be dengan because I want to be. Jadi kita harus perhatikan tadi kalau sejajar, sejajarnya antara yang mana dengan yang mana. Kita lihat contoh ketiga. Mr. Brown likes to go home early, but his wife prefers to stay late. Nah, ini dua klausa. Kenapa? Karena sebelum koma itu klausa pertama, setelah koma adalah klausa kedua. Ini namanya complex sentence ya. Complex sentence. Sorry, ini compound ya, kalimat majemuk setara. Di sini yang pertama kata hubungnya di sini kan ada but. Sebelum but ada klausa Mr. Brown likes to go home early. Setelah but ada klausa his wife prefers to stay late. Kita harus ingat klausa itu syaratnya adalah adanya subjek dengan kata kerja. Yang pertama sebelum but subjeknya Mr. Brown, kata kerjanya likes. Setelah but subjeknya his wife, kata kerjanya prefers. Tetapi kalau noun clause itu harus ada penandanya kalau dia noun clause, yaitu what kalau yang di kalimat ini. Jadi kalau tidak ada in-nya pun gitu ya, dia masih tetap klausa. Selain itu tadi in-nya itu nempel dari kata interested. Misalkan contoh lainnya, I am interested in you. Saya tertarik padamu. Jadi itu 5 kelompok kata gitu ya, atau bentuk kata, bentuk-bentuk rangkaian kata yang bisa diparalelkan oleh kata hubung. Jadi mudahnya rumusnya itu seperti ini. Ada satu struktur, kemudian ada and, but, atau or, kemudian diikuti struktur yang sama. Itu kalau 2. Kalau 3 ya juga sama. Antara struktur 1 dengan struktur kedua dipisahkan koma. Struktur kedua dipisahkan oleh koma sebelum kita taruh kata hubungnya. Baru setelah itu kata hubung berikutnya. Kata hubung berikutnya. Struktur yang sama berikutnya. Biasanya sih dalam soal hanya 3. Saya tidak pernah menemukan lebih dari 3. Kita lihat di sini contohnya, ini nomor 1 masih salah. She held job as a typist, a housekeeper, and in a restaurant. Nah, di sini salah. Kenapa? Karena ada kata and. Berarti yang dihubungkan itu sama baik itu secara makna ataupun struktur. Kalau yang sebelum and di situ ada typist, tukang ngetik, sekretaris gitu ya. Kalau yang kedua housekeeper. Ini kalau di Amerika itu sebenarnya ART gitu, tetapi biasanya dia kalau disebut housekeeper berarti kepala ART. Di ART-nya banyak, salah satu ada yang senior, misalkan itu namanya housekeeper. Kemudian kalau in a restaurant, ini salah. Kenapa? Karena in a restaurant itu adverb of place, kata keterangan tempat. Sedangkan kalau yang kedua, a typist, a housekeeper, itu kata benda yang menunjukkan pekerjaan. Kalau restoran kan tempat kerja, bukan nama pekerjaannya. Misalkan kalau mau sejajar dirubah menjadi waitress, orang yang kerja di restoran, atau misalkan menjadi restoranter. Restoranter itu pemilik usahanya. Kalau yang nomor 2 sudah betul, ada kata hubung or, sebelumnya ada in the file, setelahnya on the desk. Nah, walaupun ini yang pertama pakai in, kedua pakai on prepositionnya, tetapi rangkaian kata-kata ini strukturnya, posisinya sama. Kita lihat contoh ketiga. She works very hard, but usually gets below average grades. Dia bekerja dengan sangat keras, bekerja di sini artinya belajar gitu ya, karena ini konteksnya nilai, tetapi biasanya mendapatkan nilai yang jelek. Nah, di sini dikatakan ada conjunction but, tetapi yang pertama itu very hard, kata sifat,
Tetapi yang keduanya usually gets, kata kerja. Nah, ini tidak sejajar gitu. Harusnya misalkan she works very hard but she usually, agar keduanya sama-sama klausal. Kita lanjut ke bentuk paralel kedua. Ini antara struktur paired conjunction. Jadi kata hubungnya itu berpasangan. Nah, pasangannya ini tidak boleh tertukar. Jadi kalau ini kita memasangkan, kalau tadi memasangkan sebelum dan setelah kata hubung, kalau ketika kata hubungnya itu berpasangan, berarti kita menentukan pasangannya sudah sesuai atau belum. Kita lihat contohnya, I know both where you went and what you did. Saya tahu kedua-duanya kemana kamu pergi dan apa yang kamu lakukan. Ini seperti agak-agak kangen band ya. Pergi kemana, melakukan apa, berbuat apa. Gitu. Nah, both itu pasangannya harus and. Tidak bisa both dengan or. Karena kalau or itu pasangannya dengan either. Either Mark or Sue has the book. Antara atau kalau bukan Mark, maka Sue has the book, yang punya buku. Jadi ini pilihan gitu. Kalau enggak si Mark ya Sue yang punya bukunya. Either pasangannya harus dengan or. Kita lihat contoh ketiga. The tickets are neither in my pocket nor in my purse. Tiketnya nggak ada di kantong saya ataupun di dompet saya. Neither pasangannya dengan nor. Ini negatifnya either gitu ya. Jadi kalau either itu salah satunya, kalau neither itu berarti nggak dua-duanya. He is not only an excellent student, but also an outstanding athlete. Bukan saja dia itu siswa yang pandai, tetapi dia juga atlet yang berprestasi. Di sini kata hubungnya not only, pasangannya harus dengan but also. Tidak bisa ditukar, harus dua-duanya. Kita lihat contoh lainnya, ini yang salah ya. He wants either to go by train or by plane. Nah, kalau ini berarti yang salah adalah letaknya. Kenapa? Karena either-nya sebelum to go, tetapi or-nya sebelum by plane. Cara membenarkannya gimana? Harusnya he wants to go either to go by train or to go by plane. Kalau either-nya di depan to go. Tapi kalau either-nya setelah to go, maka setelah or-nya cukup by plane. Kalau to go-nya, either-nya setelah to go by, berarti setelah or-nya jangan ada by. Jadi kita menentukan pasangan kata ini betul sudah sesuai atau belum, sudah berpasangan atau belum, ataupun letak sebelum dan setelah masing-masing pasangan kata hubung ini sudah sesuai atau belum. Jadi itu yang kita tentukan. Kita lihat contoh yang salah ya ini, I want both this book or that one. Ini salah. Kenapa? Karena kata hubungnya or. Padahal seharusnya both. Harusnya dengan and. Yang kedua, either Sam nor Sue is taking the course. Harusnya either itu dengan or. Karena kalau nor itu dengan neither. Jadi kita menentukan pada pasangannya udah benar atau belum, atau sebelum dan setelah masing-masing pasangan itu sudah setara atau belum. Tuh. Jadi rumusnya both, either, neither, not only. Satu struktur, setelahnya akan ada and, or, nor, atau but also.
Kemudian strukturnya juga harus sama. Jadi kalau tidak sama masih salah. Kalau pasangannya tidak serasi, juga kan kalian tidak mau kalau pasangannya nggak serasi dengan kalian kan. Begitu juga dengan, bahasa. Kemudian ini yang terakhir, comparison. Comparison-nya nanti, kita bahas setelah ini ya, karena masih akan ada, comparison biar jadi satu dengan comparison yang lain. Oke, jadi ini saya cukupkan, sesi Zoom yang lewat link ini. Saya akan berikan link yang baru, teman-teman mohon tunggu sebentar.